Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Faslun ayhada faslun hada utawi iki faslun ikono fasal senici. Wa sholatul istisqa'i utawi sholat nupre udan utawa jaluk udan. Jadi istisqa aitolabus suqyah ya, minta hujan minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Jadi salah satu bentuk keinginan seseorang agar diberi hujan oleh Allah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sholat yang kemudian dikenal dengan nama sholat istisqa. Di beberapa daerah itu ada tradisi yang bertujuan untuk mengundang hujan. Macam-macam ya. Jadi saya dulu pernah baca, kalau nggak salah namanya, ada tradisi namanya kalau nggak salah ojung ya. Ojung itu dua orang masing-masing bawa kayu, kayak menari tapi saling memukul ya, kayak perang gitu. Nah itu dengan tujuan untuk mengundang hujan. Jadi mungkin di daerah-daerah dalam upaya untuk mendatangkan hujan, mereka menggunakan cara yang mungkin temurun-temurun dari nenek moyang mereka. Cuma kita diajari oleh Nabi Muhammad SAW ketika dalam kondisi kemarau panjang, susah air, itu salah satu cara adalah dengan melakukan sholat istisqa. Di antara ini loh, sholat istisqa, terus ada yang setiap apa itu selesai adzan itu kemudian ada yang ujian maca syair itu Allahumma askina ya, Allahumma askina ghaisan mughisa wala taj'alna minal qanitin. Ilahi ya karim anzil alaina ma'a minas sama'i matoron mitroro. Di sini jarang ditemukan ya, kalau di sarang sering ya, di musola pondok Al-Anwar itu sering kalau dalam situasi lama sekali nggak hujan itu kemudian setelah habis maghrib biasanya itu baca syairan itu. Ini sholat istisqa. Wa sholatul istisqa'i utawi sholat istisqa masnunatun iku den sunahake. Di sholat istisqa ini hukumnya pun sama dengan sholat khusuf dan khusuf kemarin. Kemarin hukumnya sunnah mu'akkadah. Ini pun demikian. Sholat istisqa hukumnya sunnah masnunatun ya, disunahkan, mu'akkadatun dan dikuatkan. Nah kalau di kitab Tausainya ini malah gini ya, sholatul istisqa'i masnunatun mu'akkadatun malam ya'mur biya al-imam. Sholat istisqa itu hukumnya sunnah mu'akkadah ketika tidak diperintahkan oleh imam atau oleh pemimpinnya. Wa ila wajabat, jika kemudian ya, imam atau pemimpin di daerah tersebut memerintahkan untuk melakukan sholat istisqa, mengajak kepada masyarakat untuk sholat istisqa, bahkan hukumnya wajib. Wajib bukan dari sisi sholatnya, wajib dari sisi menaati pemimpinnya. Jadi dalam kondisi sedang paceklik misalnya, kemarau panjang, susah air, kekeringan, kemudian
imam memiliki kebijakan, ayo kita bareng-bareng melakukan sholat istisqa agar diberi Allah hujan. Nah, ketika sudah ada perintah dari imam, dari sisi kita menaati imam tadi hukumnya wajib. Nek sholatnya sunnah muakkadah, tapi ketika ada perintah dari imam, kita menaati perintah dari pemimpin imam tadi hukumnya wajib. Ya. Nah, yang wajib itu tidak hanya penduduk yang sedang mukim di situ, jadi musafir pun juga. Ya. Jadi sholat istisqa itu disunahkan bagi orang yang sedang mukim, sedang kesulitan air, atau orang musafir yang juga sedang kesulitan air. Jadi dalam kondisi sedang di rumah, kekeringan panjang, ingin dapat hujan, sholat istisqa. Sedang perjalanan musafir, kemudian kebutuhan airnya tidak tercover, tidak mencukupi, juga bisa melakukan sholat istisqa. Payak muru mongko perintah hum ing muslimin, masyarakat Islam ya. Payak muru mongko perintah hum ing muslimin sapa al imamu imam bitaubati kelawan tobat. Jadi kemudian pemimpin atau imamnya itu yang pertama kali sebelum melaksanakan sholat istisqa adalah menyuruh masyarakat untuk tobat. Nah, dari sisi diperintah, kalau tadi ketika akan menjalankan sholat istisqa, ya, ketika sudah diperintah oleh imam maka hukumnya wajib dari sisi diperintah oleh imam. Tapi kalau tobat itu diperintah oleh imam apa tidak, tetap hukumnya wajib ya. Jadi kalau tanpa ada himbauan dari imam pun yang namanya tobat hukumnya wajib. Karena kalau dalam kondisi sudah tobat, meminta sesuatu kepada Allah itu lebih mudah. Makanya di hadis itu ada keterangan, ada orang kepengen doanya mustajab, tapi makanan yang ia makan masih haram, pakaian yang ia pakai masih haram. Bagaimana doa itu ingin dikabulkan? Sedangkan hal-hal yang melekat pada dirinya, bahkan sudah jadi daging yang ada di tubuhnya itu dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya haram. Ditanya ya, menginginkan doa mustajab, tapi apa yang dilarang oleh Gusti Allah masuk semua. Jadi imam pertama kali sebelum melaksanakan sholat istisqa merintah untuk tobat. Wasodaqoti lan sodaqoh. Jadi as-sodaqotu tadfa'ul bala. Sodaqoh itu bisa mencegah bala. Karena ini ono wong arep bepergian ya, arep bepergian itu disunahkan untuk sedekah. Enten keterangan ibu, biasanya para habaib itu nek ajeng pergi jauh ya, misal berangkat haji itu ngambil segenggam harta yang dimiliki, dongani terus dititipin ning keluarganya atau ditasarufkan dengan cara sedekah secara langsung. Bubuk didongoni terus disedekahkan. Ya, ibaratnya lama tidak turun hujan ya, lama tidak turun hujan itu jadi cobaan ya. Sehingga salah satu bentuk untuk menolak dari cobaan tadi, menolak bala itu dengan cara sedekah.
Wal khuruji lan metu minal madzalimi saking pira-pira kedoliman. Tobat, sedekah, keluar dari segala macam bentuk kedoliman. Jadi orang sing biasanya misal punya kebiasaan mendolimi orang lain, ya, mendolimi orang lain, entah dari sisi, kalau di sini diterangkan, entah dari sisi dam itu darah, menyakiti orang, membunuh, ya, melukai secara fisik, atau mendolimi dari sisi irdin itu kehormatan, misal merendahkan orang lain, memfitnah orang lain, atau dari sisi mal, contohnya mencuri, merampok. Nah, kedoliman, bentuk kedoliman seperti tadi itu untuk segera dihentikan, ditobati. Lah nek wis hubungane karo wong liya, nek wis hubungane hakul adami itu juga harus istiqlal, minta halal kepada orang yang didolimi tadi. Makanya hakullah karo hakul adam itu nek ditobati gampang sing hakullah. Ya, nek dosa kaitane karo Gusti Allah itu gampang disepuroni karo Gusti Allah. Tapi nek dosa ya sing kaitane hakul adami, ya, misal cukup gondoni wong liya, ya utang, misal utang ora dibayar-bayar misal, pokoknya ya berkaitan dengan hakul adami itu lebih susah untuk diampuni gara-gara tadi ada kaitannya dengan orang lain. Nek misal tobat hakullah kan tobat jaluk ngapura karo Gusti Allah. Gusti Allah ghafar yo akeh ngapurane. Nek wong kan harus minta legawone orang yang bersangkutan. Nah itu tidak serta-merta orang itu gampang oleh ngapura. Kadang yo secara lisan yo tak sepuro misal, tapi kadang artinya belum legawa, belum legowo. Tapi bagaimanapun kalau dalam hukum fikih yang dihitung ya dohir-dohir ya. Nahnu nakumu bidowahir wallahu ya'lamu bisaro ya. Jadi awake dhewe iku ngukumi hal-hal yang dohir. Nek misal jalur sepuro sing dijali sepuro muni ya berarti wis secara dohir ya hukum fikih. Wallahu ya'lamu bisarair. Lah masalah hati, masalah hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan ya yang tahu Allah. Tapi secara hukum fikih ya yang dihitung ya hal-hal yang sifatnya dohir. Nek wis muni iya tak ngapura. Ya wis ya secara hukum fikih. Wa musolahatil a'da'i lan damai pira-pira musuh, ngajak damai pira-pira musuh. Jadi ketika orang mempunyai musuh ya, musuh yang permusuhannya itu liwairillah ya. Kecuali ono wong musuhi wong gara-gara orang tadi merendahkan agama Islam, atau orang tadi melanggar aturan syariat misalnya, musuh-musuh wong gara-gara lillahi ta'ala. Ya, kalau ini tidak masuk kategori ini. Ya, jadi berdamai dengan gampangannya genjatan senjata ya, berdamai dengan musuh ya, musuh yang permusuhannya itu liwairillah. Liwairillah. Kode Islami ya, gara-gara tetangga ya, misal apa ya, tanggal terus nyelehake kayu disendekin yang tembok tanpa izin misal, tanpa izin sing duwe tembok misal, terus cekcok ya kan misal. Ini kan sebenarnya ya nggak pas ya, kalau secara hukum ya harus minta izin misal, tapi kadang hubungan tetangga itu memang
Kadang ya sensitif karena memang tiap hari bertemu, tiap hari bersinggungan. Jadi hal-hal yang kelihatan remeh seperti ini juga perlu diperhatikan. Nah, ketika punya musuh dalam rangka ingin meminta hujan, musuh-musuh tadi itu diajak damai ya, demi kemaslahatan ini ayo damai. Wasyami salasati ayyamin, lan poso telu piro-piro dino. Berarti 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa, imam itu udah menyampaikan kepada masyarakat, misalnya dino Rebu ya, dino Rebu sholat istisqa, berarti Ahad, Senin, Selasa ya, berarti Sabtu sudah ngabari Rebu sholat istisqa ya, ayo tobat bareng-bareng, ngake-ngake sedekah. Sing biasanya melakukan kedoliman, ayo dimandeki. Sing duwe musuh, ayo diajak damai. Ya iso tolong dino poso ya, 3 hari puasa. Nanti hari keempatnya sholat istisqa. Sumaya lucu. Jadi ini sebagai bentuk ikhtiar seseorang yang ingin doanya meminta hujan itu dikabulkan oleh Allah. Ya, ini bentuk dari beberapa upaya yang bisa dilakukan. Tobat, sedekah, mandek maksiat, ya. Sing duwe musuh diajak damai, poso. Sumaya ruju nuli metu sapa imam bihin kelawan muslimin fil yaumi ing dalem dino ar-rabi'i kang kaping 4. Sarai dino keempat siaman, berarti dari keempat pas sholat istisqa nek awan-awan dalam kondisi konposo ya, wa illa lam yusanu asau, nek pas ora isu-isu lah ya awal nahar, nek ora pas isu-isu tidak disunahkan puasa. Berarti nek sholat sholat istisqa dilaksanakan di pagi hari ya, awalun nahar itu masih disunahkan puasa. Nek tidak wa ila lam yusanu asau, nek ora pagi hari ya dilaksanakan pagi hari tidak disunahkan puasa. Makanya tadi diterangkan posone sadurunge 3 dina ya, terus hari keempat mangkat. Karena sholat istisqa kan tidak selalu dilaksanakan awal nahar, di permulaan siang kan berarti pagi hari. Malah seringnya itu nek saran siang ya. Siang nek ora sore ya. Seringnya siang. Di sana sering ya sholat istisqa. Pokoknya wis kekeringan, kebutuhan air di pondok tidak tercukupi ya, malah sampai kadang tuku banyu nganggo nopo niku kontainer niku lho di air. Kalau di sini kan alhamdulillah cukup air ya. Di sana kadung panas, suwera udan yo kering. Fisya bibadlatin, metu hari keempat keluar ya imam dan orang-orang Islam fisya bibadlatin ing dalem nganggo pakaian kerja. Pakaian sing biasanya digawe kerja. Sing petani yo pakaian sing biasanya dienggo nak lunga sawah. Sing pengembala yo sing digawe mengembala. Sing jelas pakaian ini kudu pakaian sing nutup aurat, pakaian sing suci.
ora usah minyakan ya, ora usah tampil kayak orang pas hari raya. Jadi ini macak coro, ya kayak biasa macak butuh, kayak butuh lagi susah ya, kepingin dan turun hujan. Nah, ini keterangan sia di badlaten itu pakaian sing biasanya dienggo pas kerja. Ya, kerja kan berarti tergantung pekerjaannya apa. Berarti dia menggunakan pakaian yang dipakai sehari-hari gampangannya. Wasika nanti lan khusyuk, antang maksudnya khusyuk. Wasika nanti lan antang atau khusyuk. Mangkat gue pakaian biasa dengan khusyuk. Watadarru'in lan DPDP. Khudu adal, maksudnya merasa ino ya, maksudnya di hadapan Allah itu merasa rendah diri. Nek ngarepe wong kan rendah hati, nek ngarepe Gusti Allah rendah diri ya, karena memang rendah. Nek coro perkataan siapa Buya Hamka ya, manusia ya, kita diciptakan dari tanah. Bumi ya, tanah atau bumi, kita diciptakan dari bumi, makan dari hasil bumi ya, berpijak di atas bumi. Untuk apa ya kita bergaya seperti langit ya. Oleh kan kita pikir itu oleh nerangake wong ben ora sombong itu kon ngiling-ngiling yo awake dhewe kuwi diciptake teko apa. Nek Nabi Adam dinisbatkan ke Nabi Adam berarti teko tanah. Tanah ini misal. Tanah yang biasa diinjak. Nek misal dinisbatkan kepada diri kita sendiri dari sperma ya. Sperma itu kan ya orang akan kadang ngerasa jijik ya. Sampai misal nilai sawi koncone misal bekas beriktilam, bermimpi basah kan jijik kan ya. Nah untuk apa terus merasa besar kepala ya, merasa tinggi. Pokoknya nek kan ikhya itu ngeri ya. Arab sombong itu koyok nek diterangaken nggih karo Imam Ghazali diterangake kabeh. Jajal misal ya. Aroma dulu aroma mulutmu misal. Jajal orang mandi berapa hari, tidak sikatan berapa hari ya. Tidak ada tidak menggunakan ya, misal gak sabunan jajal wae betapa baunya diri ya. Kenapa kok harus bersikap sombong ya. Terus terangnya sangat detail ya Imam Ghazali ini. Wa tadarru'in lan DPDP wa yusolli lan sholat sopo imam bihim kelawan masih bareng ya, bihim kelawan muslimin bareng karo muslimin. Rakaataini sholat rakaataini kelawan 2 rakaat. Kasolatil idaini ale koyok sholat dina riyaya loro. Sholate podo karo sholat dina riyaya loro. Berarti ana maca takbir. Ya. Ana maca takbir. Mereka diterangkan kan ya, bikai fiyatilima minal iftitah, maca doa iftitah, ya bertakbiratul ihram, niat takbiratul ihram, maca doa iftitah, terus maca ta'awud, ya maca ta'awud, kemudian baru takbir, maca takbir ping 7 di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua, sambil mengangkat kedua tangan, kayak sholat hari raya.
Sumayak tubuh nuli khutbah sopo imam. Imam utawa khotib. Kadang itu imam plus jadi khotib, kadang imam sama khotibnya dua orang yang berbeda. Lagi baru sholat 2 rakaat terus khutbah. Kan podo ya, kayak sholat riyoyo. Rakaat pertama yo ono maca takbir, rakaat kedua yo ono maca takbir. Nah, nek nopo nek khutbah imam pas sholat riyoyo itu kan macane takbir ya, maca takbir. Nek nopo pas sholat istisqa diganti karo istighfar. Jadi khutbah pertama maca istighfar astagfirullah 9 kali, khutbah yang kedua 7 kali. Ya, maca astagfirullah Al-Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ping 9 khutbah pertama. Khutbah kedua ping 3. Wa ba'dauma ya ba'dauma ing dalem sawise rakaatain. Jadi setelah sholat 2 rakaat terus khutbah. Jadi sama ya, sama dengan sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha, sama dengan sholat gerhana matahari rembulan. Nek Jumatan kan khutbah sik nak nembe sholat. Nek sholat tadi kan sholat dulu baru apa? Khutbah. Kebalikannya. Wa yaqulu lan minda sapa khotib pas khutbah rida'ahu ing selendange khotib. Cara temriki berarti serban ya. Biasanya serban itu temriki dipindah dari satu sisi ya ke sisi yang lain. Jadi sing asale tengen malih kiwa, sing asale dhuwur malih ngisor. Dipindah. Wa yuksiru lan ngake-ake sapa khotib ya, khotib atau imam ya, minat du'ai saking donga. Jadi ake-ake donga nih. Wal istighfari lan istighfar. Jadi pas nopo niku pas khotbah niku ngake-ngake donga, ngake-ngake istighfar. Dan dongane itu ya sirron wa jahron. Arep donga secara pelan monggo, dengan keras, suara keras juga nggak apa-apa. Nek pas dongane pelan berarti ya kaumnya yang ikut jamaahnya itu ya juga berdoa dengan pelan. Nek pas banter berarti kudune yo ngamini dengan keras. Nah, gambar ini tentang keterangan ya. Tadi wayuk siru al khotibu minal istighfar. Khotib itu dikon ngake-ngake istighfar. Wa huwa sababun fi kasratir rizki. Istighfar itu bisa jadi sebab di akeh kene rizki. Nek wong kepengin oleh rizki sing akeh berarti kon ngake-ngake maos istighfar. Yo rizki yo akeh-akeh nopo? Istighfar. Tapi yo ojo terus dimaknani dipersempit. Rizki mesti duit ya. Rizki yo sehat rizki ya. Jadi awak sehat itu rizki luar biasa. Ya duit rizki. Duwe keturunan soleh, rezeki luar biasa ya. Kadang dipersempit ya, wah sehat, awak sehat, ngerasulo ya, wah awak sehat, awak sehat, gara-gara pas lagi gak di duit ya. Walah ini Gusti Allah lali maringi rezeki misalnya, sehat, walafiat itu rezeki ya. Terus nopo niki. Nek kamar iku nopo? Apa terus niku?
Wah iya ngono ya. Wal istighfari terus apa? Gak ning takrike yo apa? Wayat gitu enggak. Oh wayadu ya. Iki sih kok ora ono wayadu didoae. Oh ora ono wayadu langsung wayadu didoae ya. Oke ono wayadu ora ono ya. Wayadu lan dongos didoain. Wayadu lan dongos sapa khotik. Itu ngono ya sesuk ayo wallahu alam bisawab.